Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Semua dalam keadaan sehat walafiat tentunya ya. Nah, di pertemuan ini kita akan membahas tentang norma dalam mewujudkan suatu keadilan. Di bab pertama kita telah membahas tentang proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, di bab 2 ini kita akan membahas tentang norma dalam mewujudkan keadilan. Nah, anak-anak perhatikan gambar ini ya. Gambar ini kita lihat tindakan tegas wasit ini semata-mata untuk memberikan peringatan kepada pemain agar tidak melakukan pelanggaran lagi. Peraturan sepak bola ini merupakan contoh bentuk norma ya. Lantas apa sih yang dimaksud dengan norma ya? Lalu apa saja norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat ya? Jadi di berbagai bidang kehidupan tentunya kita tidak terlepas dari yang namanya norma ya. Baik anak-anak, kita bahas lebih lanjut tentang norma ya. Nah, kita lihat sebelum kita membahas selanjutnya tentang norma ya. Ini ada tujuan pembelajaran kita ya. Silakan sambil dibaca ya sedikit ya tentang norma tujuan pembelajaran ini ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini dia. Ini materi-materi yang akan kita bahas pada bab 2 ini. Yang pertama ada norma dalam masyarakat, yang kedua tentang pelanggaran norma, yang ketiga tentang arti penting norma dalam mewujudkan keadilan, dan yang keempat adalah pelaksanaan dari norma itu sendiri. Baik, kita lanjutkan ketika kita sudah tahu hal-hal apa saja yang kita pelajari di bab ini. Sekarang kita akan membahas yang poin pertama tentang norma dalam masyarakat. Hakikat norma dan tujuan dari norma. Kita lihat sekarang ya. Nah, norma adalah petunjuk atau patokan perilaku yang pantas dan tidak pantas yang dilakukan oleh individu. Ya, individu itu ya diri kita ya, seorang gitu. Norma ini punya tujuan. Apa tujuannya? Tujuannya untuk mengendalikan perilaku individu dan mencegah pengaruh negatif masuk dalam kehidupan masyarakat. Maka ini harus ada norma ya dalam kehidupan kita untuk mengatur bagaimana individu itu bersikap, berkomunikasi, bersosialisasi dalam kehidupan masyarakat. Tentunya ini membutuhkan yang namanya norma ya. Sekali lagi, yang namanya norma adalah ini bentuk petunjuk atau patokan perilaku seseorang yang pantas atau tidak pantas dilakukan oleh individu. Begini loh pantasnya seseorang itu ya. Oh, ini tidak pantas loh kalau dilakukan oleh seorang gitu ya. Jadi harus tahu mana yang pantas, yang tidak pantas ya, sehingga kita menjadi orang-orang yang betul-betul beradab, berakhlakul karimah gitu ya, berakhlak yang mulia, yang pantas dilihatnya. Bagaimana seseorang itu bersikap kepada yang lebih tua, bagaimana seseorang bersikap kepada gurunya, atau juga bagaimana seseorang bersikap kepada teman sebayanya. Itu pun harus kita pelajari ya, jangan sampai kita kemudian dikatakan orang yang tidak sopan dan sebagainya gitu ya. Nah, kemudian tujuannya ya Bapak ulang lagi, itu untuk mengendalikan perilaku individu ya, dikendalikan karena kan sebetulnya manusia ini punya nafsu yang ingin
ingin melakukan apa saja ya sesuai apa yang diinginkan. Tapi ini harus dikendalikan. Jangan sampai apa yang kita lakukan ini merugikan orang lain ya. Nah, ini maka norma juga ini tujuannya mencegah pengaruh negatif, pengaruh buruk yang masuk dalam kehidupan di masyarakat. Jangan sampai kita menjadi pengaruh negatif di masyarakat ya, atau menjadi istilahnya dalam tanda kutip sampah masyarakat. Wah, itu tidak penting ya, sehingga tidak mau orang mendekati kita karena kita pun nggak berguna ya, membawa pengaruh negatif. Nah, ini juga tidak boleh kita seperti itu ya. Maka kita harus belajar tentang norma ya. Itu hakikat dan tujuan dari norma. Baik anak-anak, kita lanjutkan tentang ciri-ciri norma. Apa sih ciri-cirinya gitu ya? Nah, ciri yang pertama itu hasil kesepakatan bersama. Hasil kesepakatan bersama ini berarti norma ini sudah ada dan sudah berjalan sejak zaman dulu ya, kesepakatan orang-orang yang ada di situ normanya. Maka ketika kita menuju suatu tempat harus juga melihat adat dan kebiasaan yang ada di wilayah itu. Dengan ada istilah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, kemudian ciri norma yang kedua adalah norma yang tertulis dan tidak tertulis. Ada tulisannya juga ada, ya. Tidak boleh seperti ini, tidak boleh seperti ini, dilarang itu. Juga ada norma yang tidak tertulis, ya, tidak tertulis. Ada nggak? Ada, ya. Dari ucapan-ucapan lisan orang dulu sehingga itu dipahami dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan gitu. Apakah norma ada sanksi? Ya, ciri yang ketiga, norma ini ada sanksinya. Sanksinya bermacam-macam, bisa sanksi penjara, hukuman, cemoohan, ya pengucilan dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya, norma ini bersifat dinamis ya. Norma bersifat dinamis, maksudnya apa? Ini mengikuti perkembangan zaman, ya. Apalagi norma hukum, ya harus bisa mengikuti perkembangan zaman, yaitu bersifat dinamis. Ya. Kemudian selanjutnya, ketika kita sudah tahu ciri-ciri norma, ya, kita lanjut ke klasifikasi norma, ya, pembagian norma, ya. Nah, ada norma berdasarkan sumbernya, kemudian ada norma berdasarkan daya pengikatnya, yang ketiga ada norma berdasarkan bentuknya. Kita lihat, kita lanjutkan anak-anak, norma berdasarkan sumbernya ya. Norma berdasarkan sumbernya, kita lihat ini ya, kita lihat ya. Norma berdasarkan sumbernya. Ini nah, kita lihat ini norma berdasarkan sumbernya ya. Kita bawa sebesar sedikit ini. Nah, norma yang pertama ada norma agama ya, norma agama ya. Sumbernya dari agama. Nah, kalau norma agama ini sumber dari mana? Dari Tuhan ya. Ya, norma agama ini bersumber dari Tuhan yang Maha Esa ya, atau kitab suci agama. Setiap agama masing-masing itu merupakan sumber dari norma agama ya. Kemudian ada norma kesusilaan. Norma kesusilaan ini bersumber dari hati nurani seseorang ya, yang selalu berkata benar dan berkata baik, hati nurani gitu ya. Itu yang membedakan manusia dengan binatang tuh ya hati nuraninya, bahwa manusia itu ya punya hati nurani gitu ya. Nah, kita lanjutkan ke norma kesopanan. Norma kesopanan ini berdasarkan kesepakatan masyarakat itu sendiri tentang kesopanan. Terkadang apa yang kita lakukan di daerah kita ini sopan-sopan saja, tapi belum tentu daerah lain ini sopan gitu.
Ya, jadi ini norma kesopanan ini tergantung dari adat dan kebiasaan atau kesepakatan masyarakat itu sendiri. Itu maka tadi ada istilah di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya, dimanapun kita berada, kita hormati, kita hargai peraturan kebiasaan yang ada di daerah itu. Ya. Kemudian ada norma hukum. Norma hukum ini sumbernya dari lembaga negara yang membuat peraturan atau dari negara, ya, norma hukum nih. Dan norma hukum ini bersifat tegas dan memaksa norma hukum, ya. Nah, selain semuanya ada sumber-sumbernya, juga ada sanksi-sanksinya, ya. Norma agama sanksinya apa, ya. Ya, silakan nanti kalian cari berbagai sumber tuh ya. Norma kesusilaan sanksinya apa, norma kesopanan sanksinya apa, norma hukum sanksinya apa, ya. Silakan nanti kalian cari di berbagai sumber, kalian gali ya tentang norma agama ini seperti apa sih gitu ya. Sumbernya dari mana, sanksinya apa gitu ya. Bagaimana contoh perbuatannya, itu silakan kalian cari, explore ya, silakan cari di berbagai sumber ya. Anak-anak kemudian itu ada tadi norma berdasarkan sumbernya ya. Sekarang kita lihat selanjutnya berdasarkan daya pengikatnya. Norma berdasarkan daya pengikatnya. Ini ada 4 ya. Pertama ada cara, usage. Yang kedua tata kelakuan. Kemudian kebiasaan dan adat istiadat. Ini berdasarkan daya pengikatnya ya. Nah, nanti apa sih ya masih dengan cara gitu ya, dengan tata kelakuan apa sih, kebiasaan itu apa sih, adat istiadat itu apa sih ya. Jadi kalian juga harus bisa pandai mencari di berbagai sumber maksud dari norma berdasarkan daya pengikatnya ya. Kemudian anak-anak kita lanjutkan norma berdasarkan bentuknya. Ada norma tertulis dan norma tidak tertulis. Ada yang ditulis, ada ya. Ya, Bapak contohkan ada Undang-Undang Dasar. Jadi contoh norma tertulis atau peraturan-peraturan undang-undangan, norma tertulis. Ada norma tidak tertulis ya. Biasa dilaksanakan tapi tidak tertulis ya. Nah, kira-kira apa tuh contohnya tuh ya? Nah, dalam adat istiadat itu biasanya banyak tuh norma-norma tidak tertulis yang biasa dilaksanakan tapi tidak ada tulisannya ya. Kalau tingkat pusat itu contohnya ada konvensi ya. Konvensi itu suatu norma, suatu kebiasaan yang biasa dilaksanakan oleh para pejabat negara ya, tapi tidak tertulis, tidak ada tulisannya tapi dilaksanakan gitu. Contohnya pidato presiden pada tanggal 17 Agustus ya, pidato presiden pada malam tanggal 17 Agustus atau laporan pertanggungjawaban presiden itu tidak tertulis di Undang-Undang Dasar tapi dilaksanakan gitu ya. Nah, ini selanjutnya adalah kesimpulan ya, kesimpulan dari bahasan materi kita pada hari ini ya. Kesimpulannya tentang norma ya. Kemudian nah ya. Nah, ini kesimpulannya, kesimpulan pembelajaran kita hari ini ya. Ini norma berdasarkan sumbernya, norma agama, kesusilaan, sopanan, hukum, kemudian berdasarkan daya pengikat, cara, kebiasaan, tata kelakuan, adat istiadat, kemudian berdasarkan bentuknya tertulis dan tidak tertulis. Jadi tugas buat kalian adalah bagaimana kalian harus bisa menjelaskan beberapa poin-poin ini ya. Berdasarkan sumbernya, daya pengikat, dan berdasarkan bentuknya kalian harus bisa menjelaskan ini ya dari berbagai sumber. Itu tugas buat kalian ya. Demikian, sampai ketemu di video berikutnya.
Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.